Ya. Salam buat anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada pada pagi hari ini. Kita tadi telah mengikuti ibadah yang disampaikan oleh kakak-kakak kalian, guru-guru sekolah minggu. Tentu kalian bersuka cita mengikutinya. Pada hari ini kita tidak hanya untuk menaikkan lagu pujian kepada Tuhan, tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman melalui penghafalan titah ataupun ayat hafalan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, semuanya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami anak-anak sekolah minggu di dalam kesehatan, kekuatan, tidak kekurangan satu apapun. Kami telah menaikkan pujian dan syukur kami di hadapan Tuhan melalui ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima ibadah yang boleh kami lakukan di tempat kediaman kami masing-masing. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik-baik dan kami dimampukan untuk menjadi anak Tuhan di hari-hari yang akan datang, melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dengarlah Bapa doa dan permohonan anak-anak dari sekolah minggu di tempat ini. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mohon dibuka Alkitabnya. Semua anak sekolah minggu pada hari ini tentu membawa Alkitab. Karena itu kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yuk kita buka. Kita lihat Matius pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Inang akan membacakannya kepada kalian semua. Oleh karena itu, biarlah anak-anak sekolah minggu menikmatinya sambil Inang membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota Betania dan bermalam di situ. Sampai di sana firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Silakan untuk boleh duduk dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi dikatakan judul khotbah di Alkitab kita disebutkan di sana dan dituliskan, Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Khotbah ini dituliskan oleh Matius adalah ketika hendak mendekat kepada perayaan Paskah. Pada saat hendak merayakan Paskah, sama seperti kita pun akan merayakan Paskah minggu yang akan datang. Jadi sewaktu
perayaan Paskah sudah mendekat, Yesus pergi ke kota Yerusalem. Jadi dia pergi ke kota Yerusalem. Di sana dia melihat ada bait Allah, lalu dia Yesus masuk ke dalam bait Allah itu. Tetapi Yesus sungguh terkejut. Ketika dia masuk ke dalam bait Allah itu, Yesus justru melihat bukan ada di sana orang yang memuji Tuhan, bukan ada orang di sana yang mendengarkan firman Tuhan, bukan ada orang yang sedang berdoa, tetapi yang ditemui Yesus pada saat itu, Yesus melihat justru banyak sekali para pedagang. Justru banyak sekali orang-orang yang sedang menukar uang, sedang mengadakan transaksi jual beli, sedang mengadakan sepertinya pasar di tengah-tengah bait suci Tuhan. Di dalam gereja diadakan pasar, diperjualbelikan barang dagangan. Ada yang menjual, ada yang membeli. Ada yang menjual lembu, ada yang membeli lembu. Ada yang menjual kambing, ada yang menjual darah pati, ada yang menjual domba, ada yang menjual ragam binatang ternak, termasuk burung-burung pada saat itu. Tetapi di sana belum ada penjual seperti penjual yang ada di sekitar kalian. Misalnya di sana tidak ada penjual, belum ada yang jualan sosis seperti di depan gereja, belum ada yang menjual pizza, belum ada yang menjual hamburger, belum ada yang menjual bakso, belum ada yang menjual es krim dan lain sebagainya. Di sana hanya ada pedagang yang menjual banyak ternak. Di sana hanya ada situasi pada saat itu orang-orang yang sedang bekerja menukarkan uangnya, transaksi jual beli untuk berlangsungnya perdagangan di sana. Tentu melihat yang dilakukan orang-orang di dalam gereja, di dalam bait suci Tuhan, yang berdagang, yang berjualan di sana, Yesus sangat marah. Lalu Yesus mengambil cambuk, dia mengambil tali, ya, cambuk itu tali yang besar, tali untuk tarik tambang, itu diambil Tuhan Yesus, lalu dia mengusir, dia pakai tali itu untuk mengusir seluruh pedagang, dia pakai tali itu untuk mengusir semua penukar uang yang ada di gereja itu. Dia sangat kesal, Yesus sangat marah, Yesus sangat benci karena rumahnya, bait suci Tuhan, gerejanya dipakai untuk berjualan. Lalu Yesus dengan marahnya dia jungkir balik seluruh bangku, dia jungkir balikkan, dia angkat seluruh meja, berhamburanlah semua dagangan mereka, berhamburanlah semua uang mereka. Lalu karena mereka melihat Yesus sudah marah, mereka pergi meninggalkan Yesus, meninggalkan bait suci Tuhan, terbirit-birit. Mereka segera berlari kencang untuk melepaskan diri mereka dari kemarahan Tuhan Yesus. Lalu dalam marahnya ini Tuhan Yesus berkata, rumahku ini bukan tempat engkau berjualan. Rumahku ini, gereja ini bukan tempat berdagang. Gereja ini adalah rumah doa. Rumah yang akan disebut rumah doa bagi seluruh bangsa. Jadi bukan tempat untuk berdagang, bukan tempat untuk melakukan tukar menukar uang. Kemudian berlalulah mereka, pergilah mereka, redamlah amarah Yesus, datanglah orang-orang buta, mereka meminta kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka tahu bahwa di rumah Tuhan, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus yang mereka jumpai adalah Allah yang akan memberikan mukjizat. Oleh karena itu datanglah orang buta meminta kesembuhan supaya disembuhkan matanya, supaya mereka dapat melihat. Datanglah juga orang-orang timpang. Tahu orang timpang? Orang yang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan. Mereka pun datang kepada Tuhan meminta kesembuhan, lalu mereka disembuhkan. Banyak anak-anak yang melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, menyembuhkan orang buta bisa melihat kembali, menyembuhkan orang timpang bisa berjalan kembali. Anak-anak yang melihat itu berkata kepada Yesus, Hosana bagi anak Daud.
Artinya mereka bersuka cita melihat keberadaan Yesus. Setelah melakukan itu, dilanjutkanlah kembali perjalanan Yesus ke Betania. Selesailah misi dia pada saat itu di Yerusalem. Untuk anak-anak sekolah minggu, apa yang mau dikatakan dalam kehidupan kalian sehari-hari melalui cerita kita pada pagi hari ini? Yang mau dikatakan firman Tuhan bagi kita, bagi anak-anak sekolah minggu, di sini ditulis topiknya di pengajaran sekolah minggu, judulnya adalah iri hati no, tulus yes. Ingat ya, topik pengajarannya iri hati no, tulus yes. Lalu apa kaitannya firman Tuhan dengan kehidupan anak sekolah minggu? Tadi kalian sudah mendengar Yesus marah di bait suci Tuhan karena baitnya dikotori dengan banyak para pedagang yang datang ke situ. Banyak orang-orang penukar uang yang datang ke gereja, bukan beribadah, bukan berdoa, bukan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan mau mengatakan, apa sih arti dari bait Allah? Tentu anak sekolah minggu mengetahui kalau bait Allah itu artinya gereja. Bait Allah itu artinya rumah Tuhan. Bait Allah itu tempat orang-orang Kristen berdoa. Itu benar. Bait Allah itu adalah rumah Tuhan. Bait Allah itu gereja. Tetapi bukan hanya sebatas sampai di sana pengertiannya. Yang lebih diinginkan, kita harus mengerti bait Tuhan itu adalah tubuhmu. Ya, ini tubuh kita, ini bait Allah. Karena itu Tuhan Yesus menginginkan di dalam tubuh anak sekolah minggu ini sebagai bait Allah, janganlah hendaknya engkau kotori dengan iri hati. Janganlah engkau kotori bait suci Tuhan ini, tubuhmu ini, dengan rasa cemburu kepada teman-temanmu, dengan rasa cemburu kepada saudaramu. Contoh, engkau iri kepada temanmu yang memiliki mainan yang bagus, mainan yang menarik. Engkau iri kepada kawan-kawanmu yang memiliki uang jajan yang sangat banyak. Kok aku enggak ya? Kok aku hanya 2.000 dikasih mama, kawanku banyak. Engkau jangan iri melihat kawan-kawanmu di sekolah memiliki nilai A+, sementara kau nilai C. Jangan pernah iri, jangan kotori dengan iri hati yang ada di dalam tubuhmu. Melihat apa yang dilakukan, apa yang diraih oleh kawan-kawanmu. Karena itu apa yang harus diperbuat untuk menjaga bait suci ini supaya disenangi Tuhan. Supaya disenangi Tuhan, jagalah tubuhmu dengan ketulusan. Tuluslah engkau pada saat engkau melihat orang lain mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Engkau harus mau bertanya, wah, aku pun harus bisa seperti itu. Aku pun mau menjadi orang berlomba di dalam prestasi yang baik. Tuluslah engkau ketika punya mainan, ajak kawanmu supaya engkau bermain bersama-sama. Tuluslah engkau ketika uang jajanmu lebih, engkau juga memberikan kepada kawanmu yang tidak memiliki uang jajan, makan bersama kalian. Itulah yang disenangi oleh Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, menjaga tubuhnya ini dengan ketulusan, bukan merusak tubuhnya, mengotori bait suci Tuhan tubuh ini dengan iri hati. Ingat, ketika engkau kotori tubuhmu dengan iri hati, maka Tuhan akan marah. Ketika engkau kotori tubuhmu, bait suci Tuhan, dengan cemburu, maka Tuhan akan menjungkir balikkan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena itu ingatlah sekali lagi firman Tuhan pada saat ini mengatakan, jangan kotori bait Allah, jangan kotori tubuhmu, ya, jangan kotori tubuhmu dengan iri hati, tapi hiasilah tubuhmu dengan ketulusan. Sekali lagi firman Tuhan katakan, iri hati no, tulus yes. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu.
Kiranya firman-Mu menguatkan kami anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa menjaga tubuh kami sebagai bait Allah, memakainya, menghiasinya dengan ketulusan tanpa mencemarinya dengan rasa iri hati cemburu, dengan keberhasilan ataupun kepandaian dari teman-teman kami. Tapi kami mau mensyukuri dengan ketulusan kami bahwa Tuhan pun akan memberikan sukacita dan keberhasilan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu di dalam kehidupannya, jauhkan mereka dari sakit penyakit, berkati kedua orang tuanya, berkati keluarganya, supaya mereka juga tetap ada di dalam sukacita, kesehatan yang daripada Tuhan. Dengarlah Tuhan doa dan permohonan kami ini, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.